أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa ila akhiril ayat, sampai akhir ayat, yang artinya wallahu alam, apa tidakkah dikhabarkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah golongan orang-orang dahulu daripada Bani Israel, orang-orang Yahudi, setelah ditinggal wafat Nabi Musa alaihi salam. Idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka itu bubuhan Bani Israel atau orang-orang Yahudi setelah ditinggal oleh Nabi mereka, Nabi Musa, mereka berkata bagi Nabi yang ada masih hidup di kalangan mereka. Jadi di zaman Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel itu ada Nabi Musa aja banyak. Di zaman itu banyak Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi siapa saja zaman itu. Kalau di dalam tafsir disebutkan mereka berkata bagi nabi mereka namanya Samuel, atau Nabi Samuel. Ada yang mengatakan Sam'un. Ada yang mengatakan nabi mereka Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan nabi mereka namanya Hizkil. Ada yang mengatakan lagi Ismail namanya. Ujar mereka, utus bagi kami seorang raja, seorang pemimpin yang kami akan berperang melawan musuh-musuh kami, orang kafir, di peperangan fi sabilillah, membela agama Allah. Jadi kisahnya kayak gini. Kenapa jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu, mereka itu meminta diutus seorang pemimpin untuk memimpin peperangan. Jadi setelah mereka itu ditinggal mati oleh Nabi Musa, lalu banyak kayak kemungkaran terjadi. Nabi sudah meninggal kan, ibaratnya tuan gurunya lah sudah meninggal di kampung itu, lalu kan tidak lagi menenaguri orang maksiat, lalu banyak kayak terjadi kemaksiatan di kampung itu. Sehingga gara-gara banyak maksiat di kampung itu, Allah Ta'ala pun mengeraskan kepada mereka itu, artinya memberikan ujian kepada mereka. Kira kita maksudnya memberikan bala kepada mereka dengan seorang raja kafir yang zalim, yang kejam, yang ketujuh menyiksa dan menindas mereka. Ngarannya bubuhan kaum lah, kaum Jalut. Rajanya tuh Jalut, batu ada bubuhan anak buahnya kaum Jalut ngarannya. Nah, rajanya tuh kafir, kejam, menyiksa. Jadi mulai dulu orang-orang Bani Israel ini ibaratnya ya diperbudak, ditindas, dizalimi. Kenapa? Karena ulah mereka itu. Coba di zaman Nabi Musa kan orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ini diperbudak oleh Firaun. Bahkan dilepaskan dengan berkat Nabi Musa, dilepaskan mereka daripada perbudakan
diselamatkan daripada Fir'aun. Setelah Nabi Musa meninggal, dizalimi ulang oleh raja kafir namanya Jalut. Ulang nih. Gara-gara apa? Gara-gara mereka itu berbuat kemaksiatan. Lalu itu membantu. Nah kayak kita ya. Bila kita nih di negeri kita nih, manusianya lupa dengan Allah, katanya maksiat. Lihat kan pemimpinnya, presiden kita, presiden yang zalim. Gitu. Di antara kemaksiatan itu kadang menuntut ilmu agama, kadang pun hadir ke majelis ilmu agama. Di antara balanya itu Allah jadikan pemimpin yang zalim yang menindas kepada mereka. Kemudian di zaman 1940-an lah, itu ada namanya penguasa zalim Jerman namanya Adolf Hitler, tahu ya Allah, Hitler itu zalim juga tuh. Dia membunuhi orang Yahudi kalau tidak salah sampai 6 juta lah. Ini menjajah Perancis. Bila ada orang Yahudi tangkapnya bunuhnya. Ini menjajah siapa tuh? Di Korea. Pokoknya di negara-negara Eropa lah. Di Polandia, di Ukraina, di mana tuh? Itu bila ada orang Yahudi tangkapnya bunuhnya sampai 6 juta. Nah, kenapa? Karena orang Yahudi ini wataknya kan bagus, jahat, jadi dibenci orang, bahkan orang kafir pun membenci bangsa Yahudi ini. Nah, ini disebutkan di sini, dizalimi, ditindas, disiksa oleh kaum Jalut, yang mana kaum Jalut ini ya disebutkan mereka itu begana di tepi-tepi, di pinggir laut Romawi di antara Mesir dan Palestina, dan mereka itu banyak mengalahkan orang-orang di situ, merebut negeri mereka dan menawan-nawan daripada zuriat mereka dan menawan daripada anak raja mereka sampai berapa jumlahnya, 440 yang ditawannya daripada anak-anak raja. Dan mereka itu menganakan pajak dan mengambil kitab Taurat. Kan kitab Taurat ini kitab orang Yahudi ya Allah, diambilnya. Dan tidak ada waktu itu seorang nabi yang mengatur perkara Bani Israel. Mati dan nabinya, Nabi Musa nih. Kalau nabi yang lain mungkin ada yang lah. Nah, nyata itu nabi bahari itu kada untuk sekalian alam, untuk satu kampung aja. Nabi Musa misalnya untuk kampung di situ aja, yang lain lagi. Kalau Nabi Muhammad kan untuk sekalian alam Allah diutus ya Nabi. Jadi kisahnya panjang malah. Jadi keturunan Nabi itu kadadaan lagi dibunuhi mereka juga. Nah, tidak tinggal daripada mereka kecuali ada seorang perempuan yang sedang mengandung. Lalu mereka itu sembunyikan perempuan itu di suatu rumah. Lalu perempuan itu akhirnya pun melahirkan bayi laki-laki. Lalu setelah besar, setelah beranjak dewasa, lalu ada seorang ulama daripada orang Bani Israel juga menggaduhnya di Baitul Maqdis sampai balik. Lalu Jibril datang. Jibril membawa wahyu, wujud Jibril ikam diangkat Tuhan jadi nabi. Nah, oleh karena itu pergilah ke kaum Bani Israel, ya Bani Israel nang kematian pemimpin mereka Nabi Musa diganti Allah Ta'ala pulang. Nah, sampaikan kepada mereka akan kerasulan engkau. Nah, artinya Allah Ta'ala mengutus engkau menjadi seorang nabi. Jadi nang nabi nang anum tadi datang kepada Bani Israel tadi. Nya kan kayak itu Bang tadi tuh.
ujar nang buat Bani Israel, kami hendak berperang, cuman kami utus kepada kami seorang pemimpin untuk memimpin peperangan kami, lalu diutus Tuhan nang ini seorang nabi nang anom ini. Tatkala datang ia kepada mereka itu Bani Israel memadahkan bahwasanya aku ini nabi, aku ini diutus Tuhan sebagai pemimpin engkau, memimpin mengatur kemasyarakatan, memimpin perang, memimpin agama. Lalu mereka itu orang-orang Bani Israel mendustakan. Bahasa kitanya, nyawa nang anum nang ini ngaku-ngaku nabi, kasongsongan ujar. Jika engkau benar nabi, maka jelaskan bagi kami akan pemimpin tentara, kami hendak berperang untuk melawani musuh kami. Karena orang Yahudi ini kan tertindas, ya dia tadi ditindas oleh nang kaum Jalut tadi. Jadi ditindas, diusir daripada orang-orang Yahudi ini. Mulai dulu itu usir daripada kampungnya, dibunuhi, anunya ditawan, diambil hartanya. Kayak zaman Hitler kan, di zaman Hitler tahun zaman Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Uni Soviet kenalnya tuh, kalau balikan sekarang Rusia. Itu banyak orang-orang Yahudi nang sugih-sugih tuh diambil hartanya oleh tentara Nazi namanya partainya negara Hitler tuh. Diambil, rumahnya dibakar, orangnya dibantai. Itu kami hendak berperang melawan kaum Jalut itu. Lalu padahkan kepada kami siapa pemimpin kami hendak berperang fisabilillah, membela agama dan membela kehormatan diri supaya kada ditindas. Lalu sambungan ayatnya tak. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Itu kan. Berkata nabi mereka, nabi yang diutus Tuhan menganom mereka. Ujar nabi mereka itu, adakah hampir kalian bahwa tidak berperang kalian akan musuh kalian jika diwajibkan atas kalian akan berperang beserta yang demi itu pemimpin. Artinya lamun diutus Tuhan pemimpin untuk berperang, artinya siapkah kalian berperang, diwajibkan disuruh kepada kalian berperang namun sudah ada pemimpin perang. Qalu, mereka menjawab orang-orang Yahudi, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abdanina. Artinya apa jua bagi kami bahwa kami tidak berperang fi sabilillah sedangkan kami diusir daripada kampung kami dan dipisah daripada keluarga kami. Artinya bapak mun kada berperang sedangkan kami ini ditindas, diusir daripada kampung, dipisah daripada keluarga. Ujarnya ujar orang-orang Yahudi kayak itu hati kenalah akhirnya hati kena kayak apa wataknya watak orang Yahudi disebutkan dalam tafsir wal qailuna li nabihim bima dzukira kanu fi diyarihim. Jadi mereka itu waktu berpandirga itu kepada nabi mereka, sedangkan mereka itu begadang di rumah karena keluar ujar hendak berperang tapi begadang di rumah. Jadi jar bahasa kitanya jar nabi, bujurankah nyawan hendak berperang? Kami hendak berperang tapi begadang di rumah ya, kada keluar dari rumah. Ini penakut itu disebutkan lalu pas Allah Ta'ala zalikan nabiyu, maka meminta oleh Allah Ta'ala meminta akan Allah Ta'ala oleh yang demikian itu nabi
lalu Nabi itu meminta kepada ya Allah, berikan kepadanya pemimpin perang, entah yang Nabi itu kah jadi pemimpin perang atau adakah orang lain kena diutus Tuhan. Nah, lalu Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka itu berperang, dan Allah Ta'ala menyatakan bagi mereka itu ada pemimpin atau raja lah, supaya dia berperang bersama mereka itu orang Yahudi. Kemudian ayatnya, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka tatkala diwajibkan atas mereka itu orang-orang Yahudi Bani Israel berperang, Allah Ta'ala mewajibkan nih, tawallaw, tiba-tiba mereka itu berpaling, kadang pun berperang. Kenapa? Karena mereka itu takutan melihat musuh sing banyakan, kaum jalur. Nah, illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Berapa sedikit daripada mereka? Itu disebutkan dalam tafsir, itu 313 orang aja nang nahakun nang wani berperang. Sisanya nang berapa ribu tuh kadahpun. Pas diwajibkan kepada mereka berperang, ada sudah pemimpinnya. Melihat musuh kita banyak, takutan ada wani berperang. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit nang wani berperang. Berapa? 313 saja. Nah, itu di sini kita tahu watak kaum Yahudi itu mulai dulu sampai sekarang ya, itu terkenal suka ingkar janji, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ingkar janji, apalagi kepada kita umat Islam ini pengulinya Allah Ta'ala jadi ingkarinya janjinya. Dan sifat orang yang terkenal sifat pengecut, tautan. Padahal kan kalau orang beriman ini, kita tahu kalau membela agama Allah jangan melihat orang musuh banyaknya, tapi kita percaya berikut dengan pertolongan Allah kayak gitu. Kan di zaman Nabi kan peperangan Badar itu kaum muslim sedikit aja, orang kafir beribu-ribu lah, banyak lah. Tapi mereka itu ikhlas karena Allah berjuang membela agama Allah, akhirnya ditolong Allah Ta'ala, menang kaum muslimin. Padahal jumlahnya sedikit. Nah, gitu. Jangan takutan. Lamun mati syahid, masuk surga, janganlah. Bila menang dapat harta ganima. Gitu. Jadi orang Yahudi ininya memang katujuman dusta, ingkar janji, lawan Tuhan aja, Tuhannya mewajibkan semuanya kedahpun. Tadi menentang-nentang, kami hendak aja berperang jar. Lamun ada pemimpinnya sudah diutus pemimpinnya, diwajibkan berperang, soalnya ketakutan, ingkar janji lawan Tuhan. Nah, makanya ini orang-orang Yahudi ini orang-orang watak sifatnya itu memang licik. Nah, bahkan inya nih mencari-cari keuntungan gitu. Bila ada keuntungan di pihak musuh, ya kadang-kadang berkhianat ya dengan negaranya sendiri, dengan kawannya sendiri. Nah, itu. Wallahu alimun bizzalimin. Dan bermula Allah itu mengetahui bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Artinya siapa yang menyalahi janji kepada Allah berarti dia zalim kepada dirinya sendiri. Orang-orang Yahudi itu tadi berjanji lawan Tuhan nak berperang membela kehormatan, membela agama Allah, sekalinya pada akun berarti dia zalim kepada Tuhan. Tahu aja dia tidak menyempurnakan dengan apa yang ia terima daripada Tuhannya. Tuhan memerintahkan, sekalinya ini ada akun. Padahal ini tadi meminta-minta kepada Allah hendak berperang nih asal ada pemimpin. Nah, jadi dari ayat ini kisah-kisah umat-umat bahari, umat-umat terdahulu, kaum Yahudi diceritakan kepada kita umat Islam ini supaya kita mengambil pelajaran itu bukan mencontoh, tapi jangan diikuti. Sifat nanggar bagus orang Yahudi, orang pengecut, menyalahi janji itu jangan diikuti. Nah, tapi sebaliknya kita dalam membela agama Allah itu jangan takutan mati, jangan takutan lawan musuh, gitu. Karena kita yakin Allah Ta'ala menolong. In tansurullah yansurkum.
Jika kalian membela agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Seandainya mati pun di peperangan, Allah menolong dengan dimasukkannya kita ke dalam surga. Nah, kalau sekarang kita kan lagi berperang. Nah, sekarang kita menuntut ilmu itu termasuk fisabilillah juga ya Allah. Nah, walaupun misalnya ada orang-orang nangkara ketujuh lawan kita, misalnya kada peduli kita. Orang-orang yang nyambati kita kada peduli kita tetap aja istiqamah membela agama Allah dengan menuntut ilmu nih. Nah, bahkan menuntut ilmu itu nyaman pada berperang nang belok-belokan itu kan. Nah, ini santai aja di masjid, nah duduk aja sambil ngantuk-ngantuk, kada apa ya Allah. Tetap dapat pahala jihad fi sabilillah. Nah, mbah tu pulang kita dapat apa? Ilmu kebenaran ini kita sampaikan pulang kepada orang, jangan tautan pulang. Menyampaikan kebenarannya. Nah, gitu. Mungkin itu yang dapat kita ambil pelajaran daripada ayat ini. Jadi kita tahu itu wataknya orang Yahudi itu kayak apa. Nah, wataknya orang Yahudi itu kayak apa. Ujar Hitler, walaupun dia itu orang kafir kan, penguasa zalim Jerman Baharin yang banyak membantai, membasmi orang Yahudi nih. Saya sengaja, kata Hitler, membiarkan beberapa orang Yahudi hidup. Kada saya bantai seberataan supaya kalian nanti tahu, oh kayak gini sifat orang Yahudi itu jahatnya. Nah, amun aku bantai berataan habis, ikam kada tahu sifat orang Yahudi itu kayak apa. Lalu disengaja ditinggalnya lah beberapa orang, kadang kada seberataan dibantainya. Supaya kamu nanti di akhir zaman tahu bagaimana liciknya orang Yahudi. Lihat ya sekarang ya di Israel kan itu, mengambil tanah orangnya. Orang Yahudi ini kan dibisi tanah, mengambil tanah orang aja. Nah, dan ya apa, di zaman Hitler itu banyak juga orang-orang Yahudi yang bersembunyi di mana itu supaya kan dibantai, supaya ditangkap. Pas sudah Jerman kalah dari Uni Soviet kan ngarannya Rusia zaman ini kalah. Lalu Hitlernya bunuh diri juga, dapat mempertanggungjawabkan kejahatan perangnya, bunuh dirinya, minum apa kajang sianida itu. Nah, lalu nang bersembunyi-sembunyi orang Yahudi, sisa-sisanya nang bersembunyi keluar ya, dia berapa sembunyinya. Kalau baginya mungkin dibantai dah. Ada nang tolak ke Amerika hijrah, ada nang ke Inggris yang membangun kehidupan baru deh. Nah, lalu anak cucu. Dan di Amerika tuh di parlemen tuh banyak orang-orang Yahudi. Di Inggris tuh banyak orang-orang Yahudi. Kalian tahu lah, yang mengolah Facebook tuh orang Yahudi, berdarah Yahudi. Nah, mengolah Google. Nah, Google itu orang Yahudi juga. Siapa nang bapak fisika itu nggak ada tahu ngarannya, nah rambutnya gondrong kayak orang, dipadahkan orang jenius masalah fisika sih betul nggak ada tahu yang ngarannya. Nah, itu orang berdarah Yahudi. Memang Yahudi ini orangnya pintar-pintar pak, di segi dunia lah pintar-pintar. Orangnya cerdas-cerdas di segi dunia. Nah, makanya Hitler tuh ya punya kepercayaan bahwa Yahudi ini akan menguasai dunia, akan merasa paharatnya lawan dunia. Makanya banyak dibantainya supaya orang Yahudi jangan banyak di dunia. Nah, gitu dalam kepercayaan Hitler. Nah, akhirnya ya anak-anak cucunya menguasai parlemen di Amerika, di Inggris. Lalu ya macam-macamnya lagi konspirasinya manu nih supaya termasuk tuh apa namanya runtuhnya. Makanya kita belajar ya tentang sejarah kan supaya tahu runtuhnya dinasti Turki Utsmani itu ada campur tangan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi, ada Mustafa Kemal Atatürk itu adalah bonekanya orang Yahudi yang dipadahkan pahlawan di Turki, padahal itu penjahat syariat. Waktu runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani kan, lalu jadilah Mustafa Kemal Atatürk jadi presiden Republik Turki.
lalu syariat Islam dihapusnya, kerajaan keluarga kerajaan diusir daripada istana, azan tidak ada lagi dengan bahasa Arab, dengan bahasa Turki. Itu masjid Hagia Sophia namanya, jadikan museum. Nah, pas sudah di zaman sekarang Presiden Erdogan ini kan baru dibuka pulang. Nah, zaman itu bebinian pada boleh pakai jilbab. Apalagi kalau boleh belajar tentang bahasa Arab kita kayak ini bisa ditangkapi. Nah, pokoknya itu sekolah lah, pemikiran sekolah. Lalu dia boneka Amerika, dan Amerika itu banyak orang-orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi itu memang hendak menghancurkan Islam di berbagai apa aja, di segala sisi apa aja hendak dihancurkannya orang Islam ini. Jadi kita waspadai gitu. Karena janjinya sudah di Quran, tidak akan senang orang Yahudi, orang Nasrani kepada orang Islam kecuali kita ikut kepada aturan mereka. Nah, jadi kita wallahu a'lam bishawab. Jadi ibaratnya itu kalau kita ada tahu produk-produk Yahudi itu kadosa kan ditukari. Tapi kalau Facebook nih walaupun olahan Yahudi, kenapa kita pakai? Tapi untuk membela agama Islam pula. Jadi ibaratnya itu senjata makan tuan. Nah, karena Bapak Google kita pakai, tapi kita untuk membela agama Allah. Kayak Facebook kan memakai Facebook nih. Cuma Allah untuk menyebarkan agama Islam walaupun buatan orang Yahudi. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita seberatan dapat keberkahan dan keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal